Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Terus-menerus diledek kapan ke Papua, Banser pun nyatakan siap kirimkan pasukan. GP Ansor dan Banser kerap sekali disindir oleh warganet untuk datang ke kawasan-kawasan yang sedang ada pergolakan isu disintegrasi. Hal itu tidak lepas dari jargon Banser sebagai banteng NKRI. Sementara saat jargon itu terus digaungkan, sebagian pihak justru menganggap Banser melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi memecah kerukunan. Semisal, kecaman-kecaman terhadap ustadz atau ulama yang mereka tuding sebagai radikal, termasuk pengadangan atau pelarangan pengajian sejumlah ustadz yang dianggap tidak sejalan dengan mereka. Ansor dan Banser sendiri beranggapan bahwa ceramah ustadz-ustadz yang mereka hadang itu berpotensi memecah belah umat. Warganet pun juga mengeluhkan sikap sebagian anggota Banser yang begitu memusuhi FPI. Pendukung FPI pun juga kerap mempertanyakan alasan oknum Banser tersebut yang begitu membenci kelompok sesama muslim. Dua pendapat berbeda dari dua kelompok ini justru dianggap memperuncing perbedaan dari pendapat sesama umat muslim, hingga menimbulkan kubu-kubuan dan saling ejek. Pihak yang berada di tengah terus mendukung agar Banser dan FPI selalu rukun dan berjuang bersama demi kemaslahatan Islam. Sementara itu, di tengah kabar deklarasi kemerdekaan Papua Barat oleh Beni Winda CS, frasa Banser sempat menjadi trending topik di Twitter. Banser pun kembali diledek dan diminta untuk menjadi benteng NKRI dan datang ke Papua menghadapi aksi makar atas adanya deklarasi sepihak itu. Terus-menerus mendapatkan kapan Banser ke Papua, Ketua PPGP Ansor, Koordinator Wilayah Jateng DIY, Mujibur Rahman pun angkat bicara. Kepada redaksi tribunjateng.com, Mujibur Rahman menyatakan siap jika Banser diminta untuk membantu pemerintah mengatasi gejolak yang terjadi di beberapa daerah dan mengganggu keutuhan NKRI. Hal tersebut membuat GP Ansor bersikap untuk membantu pemerintah dalam hal menjaga NKRI, seperti polemik di Papua yang terjadi beberapa waktu lalu. Ia pun juga menjelaskan jika pemerintah meminta GP Ansor berangkat ke Papua, maka Ansor pun siap menjalankan perintah. Jika pemerintah membutuhkan kami siap. Untuk NKRI, kami siap. Katanya saat menghadiri acara pembagian masker bersama dengan Aisyah dan GP Ansor di THR Kabupaten Batang pada hari Kamis 3 Desember. Dilanjutkannya amanah pemuda Ansor ada dua, menjaga NKRI dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perlu diketahui pemuda Ansor sudah berjihad sejak era kemerdekaan dan melawan penjajah selama 11 tahun. Begitu ujarnya. Ia juga menjelaskan, kalau sekarang ada yang mengajak jihad, maka mau melawan siapa karena Indonesia sudah damai. Perang itu melawan kebatilan dan musuh kemanusiaan yang wajib dibalas. Ia menambahkan jihad yang dilakukan GP Ansor adalah jihad untuk membantu masyarakat, terutama di tengah pandemi COVID-19, dengan berbagi masker dan saling meringankan beban. Namun kalau pemerintah membutuhkan kami dalam hal menjaga keutuhan NKRI, GP Ansor pun juga siap. Begitu katanya. Beberapa waktu yang lalu, OPM juga pernah mengatakan mereka akan mengubur Banser di hutan rimba. Mereka datang sudah, kami pun sudah siap. Gerakan separatis organisasi Papua Merdeka atau OPM pun makin sadis dalam beraksi. Kali ini pun puluhan pekerja proyek dibantai oleh OPM. Barisan Ansor Sabaguna atau Banser mengklaim selalu berada di garda terdepan menjaga keutuhan NKRI. Kalian OPM akan musnah. Panglima Banser sudah sampai di Papua. Mampuslah kalian, hahaha. @Banser Cyber NU @officialansor. Begitu tulis akun @ahmad87muslim. Tadi sangka kicauan Ahmad ditanggapi langsung oleh anggota OPM di Twitter melalui akun @papuanv. Kami nanti kubur Banser di hutan rimba. Datang sudah, kami juga sudah siap. Tagar revolusi total, tagar game over, tagar habiskan Banser. Tulisnya. Seperti diketahui, pasukan Banser GP Ansor di wilayah Jateng DIY siap untuk dikirim ke Papua memerangi kelompok yang ingin merusak NKRI. Tapi pimpinan Banser Kabupaten Tasikmalaya memiliki pendapat yang berbeda soal tagline yang kerap diserukan Banser Benteng NKRI. Kepala Satuan Koordinator Cabang atau Kasat Korcap Banser Kabupaten Tasikmalaya, Imam Mudofar pada hari Sabtu 5 Desember malam mengatakan jika terjadi gejolak bangsa seperti di Papua, bukan berarti Banser harus turun tangan langsung.
Banser tidak memiliki kewenangan dan kapasitas untuk bertindak secara fisik, beramai-ramai pergi ke Papua. Itu sudah ranahnya TNI sebagai penjaga NKRI. Bahwa NKRI harga mati itu sebuah ideologi atau prinsip kami. Namun jika terjadi disintegrasi di sebuah daerah seperti Papua, sudah tentu itu TNI yang berwenang. Karena itu lanjut Imam, jika ada pihak yang meminta Banser terjun ke Papua, itu sudah salah mengartikan sebuah prinsip Banser tentang NKRI. Itu sudah gagal fokus. Kami sangat cinta NKRI dan NKRI adalah harga mati, tapi bukan berarti kami harus bertindak seperti tentara. Menanggapi tagline Banser Jateng, Banser penjaga NKRI dan siap dikirim ke Papua kalau diperlukan, menurut Imam itu sikap Banser Jateng. Bagi Banser Tasikmalaya, bahwa segala kejadian disintegrasi dari bangsa sudah ada bagiannya dan memiliki kapasitas yang sangat mumpuni yakni TNI. Begitu kata Imam. Jika terus-menerus mendapatkan kapan Banser ke Papua, Ketua PP GP Ansor, Koordinator Wilayah Dateng dan juga DIY, Mujibur Rahman pun angkat bicara bahwa Banser siap ke Papua. Mujibur Rahman mengatakan siap jika Banser diminta untuk membantu pemerintah mengatasi gejolak yang terjadi di beberapa daerah dan mengganggu keutuhan NKRI. Adu kuat tagar bubarkan Banser dan juga tagar Banser untuk negeri. Jagat dunia kembali ramai tagar Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama atau Banser NU pada hari Minggu 25 Agustus. Tagar bubarkan Banser dan tagar Banser untuk negeri menjadi trending topik di Twitter. Berdasarkan dari pantauan Viva News, hingga berita diturunkan, tagar bubarkan Banser menjadi trending topik dengan jumlah cuitan tertinggi yaitu lebih dari 51.000 tweet. Sementara Banser untuk negeri menyusul dengan capaian cuitan sebesar 29.000 tweet atau cuitan. Ada yang membela tapi juga ada yang ingin organisasi masyarakat itu bubar. Artinya, tagar Banser untuk negeri dan tagar bubarkan Banser kini menduduki dua peringkat teratas di Twitter. Topik ini pun menyeruak karena tidak bisa lepas dari 7 tuntutan yang dibacakan oleh masyarakat Sorong Papua pada hari Rabu 21 Agustus 2019 kemarin. Di mana salah satu poin tuntutannya minta pemerintah untuk membubarkan Banser NU. Berikut ini beberapa cuitan warganet di Twitter yang pro dan kontra terhadap Banser seperti diolah dari Viva. Dari akun @ibnudona, I'll follow you was, tagar bubarkan Banser. Dari akun @Stephanie Wang, jari-jari kalian, para follower Pink emang ajaib. Sudah masuk ke worldwide Twitter nomor 1. Pertahankan jangan sampai kendor. Gaspol. Tagar bubarkan Banser.